Atau bisa juga ada 1-2 orang yang tidak menghormati karena tidak mengerti. Ya, benar begitu. Nah, sekarang kita akan membahas supaya kita mengerti. Kita datang ke wihara, kita akan melihat simbol-simbol Buddha ini supaya kita mendapatkan apa? Mendapatkan berkah yang baik. Nah, di sini namanya Garapa. Kita masuk tadi, kita sudah baca Manggala Sutta. Manggala Sutta mengatakan pujaja pujanyana datang Manggala Sutta, yang artinya menghormati yang patut dihormat merupakan berkah utama. Jadi ini bukan satu kiasan, tapi ini adalah satu penjelasan Guru Agung kita Buddha kepada Dewa dan Brahma, mengatakan bahwasanya jadi apa yang patut mendapatkan penghormatan, ya, jadi itu diumpamakan ke sana. Jadi pengertian Manggala Sutta ini memang banyak, tapi saya hanya mengulas sedikit supaya waktu yang diberikan cukup, ya. Nah, di sini pengertian untuk penghormatan ada 2 macam objek penghormatan, yaitu pujaniya pugala, yang artinya penghormatan terhadap orang, ya. Nah, sudah terbayang kan kalau orang itu siapa? Mungkin orang tua, guru, seperti itu. Terus ada lagi pujaniya patuh terhadap benda. Terbayang juga kan, seperti ada rupang. Nah, supaya nggak ada nebak-nebak, saya akan lanjutkan. Pujaniya pugala itu terdiri dari penghormatan kepada Buddha, ya. Jadi Buddha ini adalah guru agung kita semua yang patut kita hormati. Kita juga tadi sudah baca Buddha Nusati. Perenungannya di sana dikatakan bahwasanya guru agung adalah yang membabarkan dhamma dengan sempurna, ya. Segala tindak tanduknya itu sempurna selama beliau menjalankan misinya. Kita ingat cerita kisah Gotami, ya. Kisah Gotami ini seorang umat yang tadinya mengalami penderitaan kehilangan anak, ya kan? Anaknya digigit ular, ya. Sang Buddha ini datang dia ke tempat Sang Buddha untuk apa? Untuk anaknya disembuhkan dan kalau bisa dihidupkan kembali. Benar ya ceritanya begitu, ya. Tapi apa yang dilakukan Sang Buddha? Sang Buddha memberikan pelajaran dhamma kepada kisah Gotami. Apa pelajaran dhammanya? Karena pelajaran dhammanya yaitu suruh mencari segenggam biji pala atau biji lada itu, ya. Kalau kita bilang lah yang sederhana, ya, biji lada, biji pala itu suruh cari. Ada syaratnya, yaitu yang keluarganya belum pernah mengalami duka atau kematian. Nah, ya dicarilah sama kisah Gotami dari kalau kita sekarang bilang apa, RT, ya, dari rumah tangga kiri kanan dicari, terus ke RW sampai kelurahan, sampai seharian dia berkeliling, nggak ada biji palanya atau biji ladanya, ada, tapi syaratnya yang tidak bisa ditemukan. Kenapa? Karena semua orang, semua keluarga di dunia ini pasti mengalami kematian, ya. Ada keluarganya, apakah orang tuanya atau anaknya atau ibunya, ya, baru mengalami kematian. Jadi syarat itu tidak bisa dipenuhi. Nah, ini mendidik kepada kita juga, ya, itu praktek dhammanya gitu. Jadi bukan sekedar kalau bahasa kutipnya itu dikerjain gitu, bukan, tapi diajak mengerti bahwasanya hukum karma ini ada. Nah, kenapa Pangeran Siddhartha bertapa sampai 6 tahun? Karena mencari obat itu, ya kan? Menjadi Buddha. Obat dari apa? Kenapa orang bisa tua, sakit, dan mati? Ya, jadi guru agung ini yang kita juga harus hormati, karena beliaulah mengarahkan kita untuk bebas dari rasa
Berikutnya adalah dhamma, kebenaran. Nah, tadi sudah disambut kami, jadi terbuka matanya, melihat, oh iya benar, bahwasanya kamu benar. Dhamma ini tidak bisa ibaratnya tidak bisa ditolak ya, karena semua orang harus meninggal. Nah, kalau misalnya dulu ditolong sama Sang Buddha, bisa nggak ditolong hidup kembali? Bisa. Tapi apa yang terjadi? Dhammanya akan ibaratnya dilanggar, ya kan? Nanti bisa-bisa semua orang datang ke beliau untuk minta dihidupkan, yang sudah mati pun minta dihidupkan. Tapi ini melawan hukum alam, jadi tidak benar. Nah, situlah dhamma yang benar, ya harus menerima, ya menerima apa yang ada. Kemudian sangha, anggota sangha ini yang patut juga kita hormati, ya. Arya Pugala Sangha yang kita tahu, yang sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat, ya. Beliau yang patut dihormati karena mempunyai tingkah laku yang baik. Kemudian juga ada biku-biku juga yang belum mencapai, nah itu namanya Sanghamuti. Jadi perkumpulan sangha yang masih dalam proses menjalankan winaya, menjaga dhamma dengan baik. Nah itu yang kita juga harus hormati. Berikutnya adalah guru pembimbing kita. Seperti kita sekolah dulu, kita belajar bisa baca dari siapa? Dari orang tua kita atau dari guru sekolah? Rata-rata dari guru sekolah ya. Gitu. Terus kita belajar berhitung juga dari guru sekolah. Orang tua kita juga pasti jadi guru juga, ya kan? Yang belajar baca, belajar menulis, belajar berhitung, sampai belajar segala macam. Mungkin belajar sekarang ada belajar lagi untuk seni, ya, melukis dan segalanya. Nah, guru ini juga harus punya etika dan moral. Karena kalau tanpa etika dan moral, guru kita bisa nggak kita hormati? Mungkin bisa luntur ya. Gitu. Karena sekarang kan kita bisa lihat di berita-berita, banyak juga kan tempat-tempat pendidikan yang gurunya melakukan pelanggaran asusila. Nah akhirnya ujung-ujungnya masuk ke dalam hukuman ya, yang di kepolisian seperti itu. Nah itu patut nggak dihormati? Ya itu guru yang tidak punya etika dan moral. Nah, kalau guru harus punya etika dan moral. Nah yang berikutnya adalah Ubakari. Ubakari adalah ini sangat keluarga, orang tua kita, kakek, nenek, sangat keluarga. Kenapa? Karena kita harus juga mengerti, kita lahir sebagai manusia ini cukup sulit dikatakan oleh Sang Buddha. Sulitnya seperti apa? Sulitnya seperti penyu buta. Penyu yang buta itu harus hanya 100 tahun sekali itu muncul di tengah samudra. Ya, susah nggak? Susah luar biasa. Jadi ingat-ingat kalau kita sedang mengalami masalah, kita harusnya bersyukur bahwasanya kita bisa lahir ke dunia. Ya, ada orang tua kita, ya, mama kita yang menjaga kita dari dalam kandungan 9 bulan, 7 sampai 9 bulan, dia pasti menjaga dengan baik. Kalau di sini bapak ibunya atau adiknya semua tampan-tampan, berarti orang tuanya menjaga dengan baik. Ya, selama 9 bulan orang tuanya akan memberikan asupan gizi yang baik, ya, mamanya tidak makan obat sembarangan kalau lagi sakit, ya. Kalau enggak nanti ada efeknya seperti itu. Nah itu lahir ke dunia itu susahnya luar biasa. Kemudian setelah lahir ada papa mama, ada saudaranya, ada kakek nenek. Itu semua pasti akan menjaga anaknya, menjaga kita sewaktu kecil. Demikian pula kita juga akan menjaga kan keluarga kita. Nah itu yang harus kita hormati, ya, orang tua dari keluarga kita. Yang berikutnya adalah raja. Kalau zaman dulu raja ya, kalau sekarang itu kepala pemerintahan atau presiden. Kenapa raja presiden? Karena raja dan presiden atau presiden atau pemimpin kepala pemerintahan itu memikirkan rakyatnya, sandang, papan, pangan, supaya apa? Supaya tercukupi. Mungkin bagi ibu-ibu yang tahun 65, 66 pernah ngalamin kali ya, sampai nggak ada beras, nggak ada minyak. Kemarin hampir segala, nggak ada minyak. Nah itu berarti pemerintahnya kurang memperhatikan seperti itu.
Ya, jadi pemerintah yang baik itu memperhatikan tanda papan pangan, pemerintahan, keamanan, segala macam. Dia pikirkan, karena dia harus mencurahkan. Jadi menjadi seorang raja itu juga harus dikatakan di dalam yang ada harus punya dasar raja dhamma, 10 pengertian baru akan dicintai. Sekarang kita mau tanya, kalau saya lihat ya, kalau ketemu sama pemimpin kita Pak Jokowi gimana? Wah, pasti disambut ya dengan baik. Kenapa? Karena dianggap pemimpin yang baik. Ya, dia pun akan memberikan semacam oleh-oleh atau kenang-kenangan, apakah berupa makanan atau berupa baju, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh pemimpin yang baik. Kalau di tempat lain raja siapa? Dulu ada raja Thailand ya, Bhumibol ya, itu sangat dicintai sama rakyatnya karena beliau memperhatikan ekonominya, memperhatikan segala macamnya rakyatnya, sehingga benar-benar mendapatkan hasil yang baik. Sampai kita sendiri ngerasain kan ada durian montong. Ya, kenapa durian montong? Karena mereka di sana nggak punya durian dulu sana. Ya, yang ada durian itu ada di Sumatera, setahu saya. Ya, jadi mereka bisa membiarkan menjadi lebih baik, menjadi raja durian seperti itu. Nah, itu kira-kira penghormatan kepada raja. Kemudian ada penghormatan yang juga kita perlu perhatikan adalah penghormatan sahabat atau kalian minta, ya, ataupun tamu. Itu juga kita harus hormati. Jadi kalau kita punya tamu datang ke rumah, kita harus apa? Ya, melayani dengan baik, ya, menerima kalau dia memang menurut kita sebagai tamu, ya, memberikan minum, memberikan suguhan, ya, supaya kita memberikan satu penghormatan itu jenisnya. Nah, itu baru nanti dibicarakan, oh ya, berarti itu sahabat yang baik. Ya. Nah, kira-kira pujannya Pugala ini seperti ini yang kita tahu ya. Next ya. Di sini juga ada pujannya Watu. Pujannya Watu adalah mengenai penghormatan kepada benda. Ya, tadi saya sudah singgung stupa. Jadi kita tahu ya, stupa itu ya seperti di sini adalah tempat untuk menyimpan saririka datu atau relik Buddha, Paceka Buddha, Sawaka Buddha, orang-orang suci. Ya, jadi kadang-kadang orang kalau ketemu stupa ya paling memberi salam ya, memberi hormat. Tapi kalau dia mengerti lebih banyak, dia akan duduk di situ, memberi hormat dengan baik, merenungkan sifat-sifat dari keluhuran dari Sang Buddha atau orang-orang suci yang ada di sana, ya, yang disimpan reliknya atau abunya di sana. Ya, kalau di kita kenal stupa, tapi juga kita kenal juga namanya apa? Pagoda ya. Jadi kalau di negara China itu ada pagoda. Kita juga sini ada pagoda. Kalau kita mau lihat di mana? Cilincing ya. Nah, jadi ada pagoda juga di sana. Itu tempat buat menaruh ya, tempat hal-hal yang dianggap suci, ya, yang lebih baik seperti itu. Itu satu stupa. Yang kedua adalah Pariboga Cetya. Pariboga Cetya adalah ini tempat-tempat suci, ya, seperti kalau kita punya kesempatan misalnya seandainya bisa pergi dharma wisata atau ziarah ke India, kita akan mengunjungi itu Taman Lumini, tempat kelahiran Sang Buddha, ya, terus buat gaya tempat Sang Buddha mencapai ketenangan sempurna di situ, ya, terus kemudian ke Isipatana, ya, di sana kita akan bisa melihat tempat-tempat itu dan banyak tempat juga, ya. Selain itu juga kita juga nanti bisa ketemu tuh jubahnya, mangkuknya, ya, dan lain-lain ya, di museum kalau di India. Nah, ini supaya kita bisa menghormati dan tambah apa? Tambah keyakinan kalau kita ke India. Jadi sadar kita meningkat dan kita akhirnya percaya kepada lebih percaya kepada kitab suci yang dikabarkan, katakan bahwasanya Sang Buddha pernah ada di dunia ini, yang pernah lahir sebagai manusia. Jadi kita tambah yakin ya bahwasanya beliau ada dan kita perlu melakukan penghormatan ini. Ya. Apa terus langsung jadi suci yang pergi ke India? Tidak.
suci itu harus kita tempuh, ya kita belajar. Nah di sini kita hanya menghormati supaya kita mendapatkan berkah tersebut. Berikutnya adalah Dhamma Cetya. Dhamma Cetya ini adalah tempat penyimpanan kitab-kitab suci. Kalau zaman dulu kita tahu kan ada cerita Sumbokong ya. Kita Sumbokong pergi dari timur ke barat ya. Jadi dia ngambil kitab suci. Ngambilnya di mana? Ya di Nalanda. Ya, perguruan Nalanda, atau kalau sekarang kita mungkin bisa perumpamaan Universitas Nalanda. Tapi bukan Nalanda yang di Jakarta sini kan ada. Ya di sana memang tempat kitab suci disimpan. Yang akhirnya di abad ke-13 akhirnya terbakar, dirusak oleh invasinya dari agama Islam ya. Tapi masih ada puing-puingnya, bekasnya yang cukup besar. Nah itu juga kita hormati, dan kita datangi, kunjungi kalau pas kita berziarah di sana. Ya. Atau juga di sini kitab-kitab suci biasa kita simpan di perpustakaan atau di tempat-tempat yang tertentu, itu biasa disimpan di sana. Nah ada Udesika Cetya. Udesika Cetya ini adalah seperti yang di hadapan kita. Di sini ada Buddha Rupang, ada tapak kaki Buddha, ya, ada arahat yang di sebelah sang Buddha, ya. Nah itu disebut Udesika Cetya. Kita juga bisa menyimpan ya di rumah. Seperti kita punya Rupang kecil, ya, terus taruh gambar-gambar Buddha, gambar-gambar yang menurut kita patut menjadi tempat penghormatan. Itu disebut Udesika Cetya. Ya, tapi jangan taruh di kamar mandi ya, atau di kamar tidur. Ya, taruhlah di tempat yang wajar yang bisa kita hormati. Ya, seperti itu. Nah, ini namanya Pujaniya Watu. Penghormatan dalam agama Buddha di dalam Dukkha Nipata Anguttara Nikaya Sutta Pitaka ini ada dua jenis. Ya, satu yaitu Amisa Puja. Amisa Puja ini adalah penghormatan dengan cara memuja Napatuti Buddha melalui media, ya, dengan materi persembahan seperti lilin, dupa dan lain-lain. Tadi kita ada lilin nggak? Ada dupa nggak? Ada bunga ya. Jadi kita juga sudah melakukan Amisa Puja. Ya, jadi bagi umat yang misalnya datang ke wisata, ada bunga di sana di sampingnya, kita mau melakukan penghormatan, kita bawa bunga di sana, disediakan ya. Jadi kita pergi sana, kita melakukan Amisa Puja. Seperti itu untuk perorangan puja. Tapi Amisa Puja yang besar gimana? Ya, tadi kita melakukan kebaktian seperti ini juga sudah jadi Amisa Puja. Kalau lebih besar lagi, biasa kita lakukan dengan upacara seperti upacara Waisak. Ya, upacara Waisak pasti ada persembahan kan, yang bawa bunga, dupa, lilin, air seperti itu. Itu melakukan Amisa Puja. Ya, terus juga kalau acara Katina dan acara-acara lain itu kita sebut Amisa Puja. Ya, disinilah pengertian yang lebih dalam penghormatan agama Buddha. Berikutnya adalah penghormatan yang disebut Pati-Pati Puja. Apa itu Pati-Pati Puja? Pati-Pati Puja adalah Dhamma Puja yang dilakukan dengan penghormatan yang melaksanakan ajaran. Memperhatikan ajaran merupakan cara menghormat yang tertinggi kepada Sang Buddha. Nah, seperti apa? Baik. Sepertinya itu adalah seperti kalau di zaman Sang Buddha, kita juga zaman ini juga masih ngalamin ya, seperti hari Posata, bulan gelap, bulan terang, atau biasa disebut Caigwa ya. Itu kalau dulu umat libur bekerja, jadi dia datang ke vihara, ketemu biku, syukur ketemu Sang Buddha lebih bagus ya. Jadi minta sila, ya, pagi-pagi terus bawa dana makan, terus melakukan puja, ya, di situ menjalankan dhamma, jadi meditasi, dengerin ceramah sampai seharian full. Ya, waktu di zaman Sang Buddha, kalau zaman Sang Buddha ada pukul jam ke-1, jam ke-2, jam ke-3 sampai besok berarti. Ya, tapi kalau kita di sini sekarang ya paling kalau kita melakukan Pati-Pati Puja yang simple biasa dengan mindfulness ya. Nah, mindfulness ini juga adalah satu kesadaran, itu Pati-Pati Puja, karena di situ kita dibimbing sama seorang biku, ya, jadi melakukan minta sila,
sebenarnya harus minta sila dulu di situ, terus kemudian melakukan meditasi, ya, melakukan atasila, ya, dengan seperti itu terus mendengarkan drama. Nah itu salah satu bentuk dari pati-pati puja. Nah kalau nggak puas nih, kita boleh melakukan lagi, minta lagi apa? Pabaja, ya, pabaja artinya kita menjadi samanera. Kita bisa minta 2 minggu atau 1 bulan atau paling lama 3 bulan, ya, dengan kita melakukan ya itu tadi sila, dhamma, semua kita lakukan di sana. Jadi itu benar-benar mempraktikkan ajaran Buddha. Nah ini disebut pati-pati puja. Manfaatnya akan kita dapatkan luar biasa, ya. Jadi mungkin di sini sudah ada yang menjalankan jadi samanera mungkin, atau yang mindfulness juga sering dijalankan kan ya di sini ya. Jadi bisa diterapkan, itu adalah pati-pati puja. Baik. Setelah kita tadi melakukan seperti itu, apa dong berkahnya? Nah ini ada 10 berkah bagi yang melakukan penghormatan. Ya, ada ayu. Ayu di sini apa? Cantik, bukan. Tapi ini bahasa Pali ini adalah umur panjang, ya. Jadi untuk seseorang bisa menjalankan ini, kita akan mendapatkan umur panjang. Umur panjang ini bukan tiba-tiba menjadi satu kayak hadiah loh, bukan. Tapi harus diperjuangkan juga. Ya, benar Ibu, diperjuangkan. Benar ya, harus makan yang benar, harus hidup yang benar, tidur yang benar, yang cukup ya kan. Jadi supaya bisa berumur panjang gitu. Ya, syukur-syukur bisa mencapai 80 seperti nomor-nomor yang umur. Kalau lebih bagus lagi ya dapat bonus ya, bisa sampai 90, 100 seperti itu. Ya, jadi itu pasti juga ada perjuangan. Nah, di sini mendapatkan berkah, bisa umur panjang. Ya. Jadi bisa, kalau umur panjang bisa didapat apa? Ya tetap sehat kan, umur panjang, bukan umur panjang tapi di dalam tempat tidur saja kan begitu. Jadi kita bisa umur panjang, bisa menikmati hidup dengan baik, ya, bisa ketemu cucu, ketemu segala yang mungkin keluarga masih lengkap seperti itu. Nah, kalau warna ini apa? Warna ini adalah rupawan, ya, punya wajah yang rupawan, yang ganteng, ya. Kalau laki-laki ganteng ya, perempuan cantik ya. Nah, jadi itu adalah berkahnya. Ya, dengan kita menjalani ini nanti buat Buddha, ya, banyak yang rupawan dan banyak yang cantik itu. Ya kalau kita terapin terus dengan baik, ya siapa nggak mau ya. Tapi juga bukan dengan cara, kalau artis kan, kalau Korea kita tahu Korea mainnya operasi. Itu juga satu berkah juga operasi. Nggak semua orang bisa dioperasi, ya kan? Ya, punya sesuatu yang mungkin mau dirubah, ya misalnya alisnya jadi tebal, ya ini supaya belok gitu kan, itu kan juga dioperasi, perlu jadi tampan kan, jadi cantik, ada hidungnya yang mungkin kurang panjang nih, dipancungin gitu. Nah, seperti itu, jadi punya wajah yang tampan. Yang berikutnya adalah berkah yang berikutnya, suka ini bahagia. Bahagia dalam arti kita bahagia ini bukan selalu punya uang ya, bukan selalu punya harta atau punya segala, tapi bahagia itu bisa mensyukuri hidupnya dengan baik. Ya, contoh misalnya kita bisa mensyukuri kalau bisa kita makan sehari 3 kali lah, contoh paling gampang, ya kan? Ya terserah mau makannya seperti apa, silakan aja, asal jangan makan kebanyakan jadi obesitas ya. Gitu. Tapi kita bisa menjaga kesehatan kita. Nah itu bahagianya, jadi kita juga nggak bisa lihat ke atas mulu, tapi juga kita harus juga prihatin kalau melihat ke bawah. Ada orang yang mungkin sehari cuma makan 2 kali, atau cuma makan sekali, atau satu hari dia nggak ketemu nasi, nggak ketemu makan, bisa 2-3 hari. Ada kan seperti itu? Ada ya. Gitu. Jadi kita juga harus bersyukur bisa menjalankan hidup dengan baik saat ini. Ya. Jadi itulah sebenarnya bahagia. Jadi bukan dilihat dari materi. Ya. Yang berikutnya adalah balang. Ya, balang adalah kesehatan. Jadi dia diberkahi dengan kesehatan.
Jadi dijauhkan dari penyakit. Paling kalau sakit ya sedikit-sedikit paling cuma flu ya. Atau kalau kemarin tuh lagi pandemi yang Delta, dia masih bebas, masih aman. Ada yang kemarin kena Delta, saya kena kena Delta ya, tapi kan ternyata kita bisa lolos gitu. Ya syukur yang sekarang ini karena kita sudah vaksin sampai syukur-syukur bisa ada yang sudah 3 kali ya, gitu. Jadi bisa lebih menjaga imunnya dengan baik. Nah, itu juga satu berkah. Ya, ada juga di tempat lain, negara lain yang kondisi alamnya itu benar-benar parah, kesehatannya waduh susah banget. Nah, karena umurnya nggak panjang gitu di sana, bisa masuk umur 30 aja udah hebat. Ya, jadi kita di Indonesia masih syukur lah. Ya, walaupun katanya udaranya kotor ya kemarin ya. Ya, tapi kan udara kotor ini ya kalau kita bisa pakai masker mungkin mengurangi. Ya, jadi punya kesehatan yang baik itu juga adalah satu berkah. Suwanata ini adalah punya kulit, ya, kulit tubuh itu yang halus atau cantik. Ya, kayak sekarang nih Bapak Ibu, saya yakin kulitnya bagus-bagus. Kenapa? Karena kalau kulit yang kurang baik itu dia akan ada totol-totol, ya, ada bintik atau apalah. Jadi dibersihkan dengan sabun aja tuh nggak mau bersih. Ya, jadi kalau kita punya kulit yang baik itu kita bersihkan bisa bersih. Ya, itulah salah satu contohnya. Ya, jadi diberkahi dengan kulit yang baik. Ya. Nah, kalau susarata apa? Susarata ini mempunyai suara yang merdu. Jadi saya contohkan nih orang menyanyi. Kalau orang menyanyi suaranya merdu. Dan kalau orang kayak ceramah gini belum tentu suaranya merdu. Ya kan? Tapi otomatis orang tahu di pikiran masing-masing kalau dia bisa nyanyi suaranya pasti merdu. Nah, suara merdu ini adalah satu berkah juga. Ya, jadi orang yang bisa menyanyi, bisa berkata yang baik, berkata yang enak, itu juga suara merdu. Ya, tapi kalau orang itu walaupun suaranya enak tapi kalau sering mengatakan yang buruk atau membuli, itu bukan suara baik ya. Gitu loh. Ya, jadi ini berkah daripada kita memperbanyak. Kalau susaranta apa? Susantana. Susantana ini adalah punya tubuh yang ideal. Ya, jadi ibu bapak yang punya tubuh ideal sampai saat ini itu adalah satu berkah. Ya, mau makan banyak tapi tetap tubuhnya baik, tubuhnya sehat. Ya, kalaupun dia obesitas juga tapi masih ideal gitu ya, masih bagus. Ya, pakai baju apa juga bagus. Ya, nah ini yang disebut tadi susarata. Nah sekarang surupata. Kalau surupata ini adalah mempunyai aura yang baik. Ya, jadi punya semacam parasnya itu kalau kita lihat orang ini kayaknya wah cantik ya atau kawan ya. Walaupun kalau kita deketin sebenarnya nggak begitu, tapi karena auranya itu sepertinya menarik. Nah itulah satu berkah juga. Nah, ini ciri-cirinya nih berkahnya ya. Nah, yang berikutnya adalah adipacang. Adipacang ini adalah digambarkan sebagai seorang raja atau orang yang punya kekuasaan. Jadi kalau dia memimpin, seorang dia memimpin itu kayaknya adil, ya. Jadi dia diberkati nih, jadi mikirin orang banyak, karena dia mikirin sesuatu, jadi tidak kepentingan dirinya sendiri. Jadi dianggaplah dia seorang yang bisa memimpin, yang berkuasa, seperti itu. Nah, berikutnya adalah adipawaro. Adipawaro ini adalah gambarnya kalau anak muda sekarang ini kita bilang banyak fans, ya, seperti yang kayak di apa nih, Citayam ya katanya. Jadi dia terkenal, famous. Kenapa? Ya itu tadi, karena dia ramah, humble, ya, dia disenangi oleh teman-temannya semua, ya. Terus orang kalau dia nggak ada sehari aja, wah kayaknya kangen gitu loh. Jadi dia diberkahi seperti ini. Jadi selalu dicari. Nah inilah 10 berkah yang patut kita jalani dengan melakukan penghormatan. Kita akan mendapatkan seperti ini. Ya, jadi ini adalah warisan daripada